Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedar Fastovani dari Teknik Kimia 23. Perkenalkan, nama saya Dena Dika Basanjaya dari Teknik Kimia Angkatan 23. Saya Firdaus. Di sini saya bekerja sebagai seorang driver di Shopee. Saya Siti Fatimah yang punya pawon Bupati yang ada di kilo 15 ini ya. Ya, nama saya Muhammad Haris. Terus saya kerja di TK. Pak Yogi di Stani Batuara. Saya sebagai mahasiswa sendiri sangat berpengaruh ya dari kelangkaan BBM terutama, yang dimana rumah saya itu berjarak sekitar 15 km dari kampus ITK, dan dimana kelangkaan bensin ini menyebabkan saya tidak bisa naik motor. Sebagai orang yang dekat di kampus juga sebenarnya juga merasakan, walaupun jarak itu masih dekat, tapi kelangkaan bensin ini pernah dia itu berjarak sekitar beberapa hari, sehingga kita tuh jarang adanya bensin dan membuat kita terhambat untuk beraktivitas. Terus korupsi bensin nggak ada kayak pertanggungjawaban atau kayak tanggapan ya dari perusahaannya, jadi kita ini bingung apa yang harus dilakukan sebagai mahasiswa gitu. Jadi saya sebagai seorang driver, besar harapan saya pemerintah itu mengusut tuntas dan kalau bisa ditransparansikan, dijelaskan kepada kami, karena kami ini juga tidak terlalu mengerti terkait permasalahan ini. Kami tidak tahu, kami hanya konsumen, seorang konsumen. Kami tidak tahu bahwa apa yang kami konsumsi ini ternyata salah. Kami pesan Pertamax, tapi yang kita dapatkan adalah oplosan. Kalau kita berbicara tentang Pertamina, BUMN kan, itu yang memang nggak bisa, karena memang ini oknum, yang pelakunya ini sebetulnya kan oknum. Nah, oknum ini memang tidak sadar bahwa kelakuannya itu sangat meresahkan atau merugikan masyarakat. Kalau negara, ya mungkin sedikit ya, tapi untuk masyarakat itu, kita kemarin aja 3 juta, baikin motor, mobil juga. Dari segi WA distribusikannya itu seperti apa, terus politikanya seperti apa, walaupun sudah ada upaya perbaikan dari pihak Pertamina ya. Dia memberikan sampel di setiap SPBU-nya, tapi itu masih kurang menurut saya. Ya, korupsi ya, namanya korupsi itu kan pasti merugikan orang lain ya, dan menguntungkan satu pihak saja. Saya rasa korupsi ini ya sudah pasti merugikan tadi banyak orang, dan apalagi yang masyarakat di bawah ya, yang membutuhkan. Dan juga ini tidak hanya berdampak hari ini gitu. Korupsi ini pasti akan berdampak di kemudian hari. Nah, misalnya korupsi yang minyak tadi di Pertamina ya. Nah, itu dampaknya pasti kan nanti harga naik gitu ya. Mungkin contohnya kemudian rendahnya kepercayaan masyarakat ya ke pemerintah, kemudian ke badan-badan usaha milik negara dan lain-lain. Kemudian ya juga dari sektor luar, misalnya asing mau masuk investor gitu ya. Itu kan menunjukkan kalau ini negara ini sangat tidak ramah untuk investor gitu. Dan juga penegakan hukum juga saya rasa perlu diperkuat sih. Kita sangat mempunyai peran yang sangat penting untuk menyuarakan korupsi ini, di mana kita menganut sistem agent of change atau agen perubahan, di mana kita adalah yang pemegang suara rakyat. Jadi semisal rakyat bingung mau bersuara kemana, jadi kita yang menyuarakan ke PT Pertamina tersebut. Di umur sekarang kita kan sudah menyentuh angka 2 digit lah, kita umur 20 tahunan, dimana kita sudah anggapannya generasi penerus dari bangsa ini. Jadi anggapannya kalau kita yang nggak bersuara, siapa lagi? Orang tua itu sudah nggak bisa untuk bersuara lagi, karena energi mereka udah terkuras dan pemikiran mereka juga udah tidak sekritis kita. Kita sebagai mahasiswa yang berpikir kritis sama mempunyai problem solving, ada baiknya kita harus menyuarakan suara kita kepada pemerintah dan perusahaan yang korupsi. Kita harap besar, cuman sampai sekarang belum ada bukti-bukti atau tanda-tanda bakal terrealisasinya. Dari saya, teman-teman saya, itu kan sudah banyak lah yang terkena dampak, tapi sampai sekarang dari mereka pun juga belum ada yang menerima dari janji kompensasi tersebut. Biasalah, orang itu kalau sudah salah berjanji itu kita sudah biasa, tapi yang memang dicopot aja sudah memang direktur, sampai direkturnya sama ini harus diganti, harus diregulasi lagi. Pertamina harus itu harus berani, terutama Menteri BUMN harus berani bertindak. Ya itu lagi, karena memang tidak satu lagi, tidak cuma satu aja, punya atas juga dapat uang, itu loh yang jadi masalah. Menurut saya sih itu cuma antisipasi mereka untuk menenangkan warga Balikpapan, karena yang saya tahu warga Balikpapan rata-rata musik semua. Jangan kan kalau kayak gitu, klaksonnya jangan di sini. Yang menjadi faktor ya, menurut saya pertama karena ya budaya yang ini agak sulit ya, memang korupsi ini kayaknya memang sudah dari zaman dulu tuh budaya ini sudah mengakar ya. Nah, jadi memang agak sulit, dan tapi bukan tidak mungkin ya. Jadi menurut saya adalah dilakukan untuk meningkatkan sistem di pemerintahan gitu. Jadi undang-undangnya harus tegas gitu, mengatur kalau memang korupsi ya langsung. Saya mendukung ini ya, yang aset, perampasan aset itu ya, yang undang-undang itu. Nah, saya mendukung itu, undang-undangnya menurut saya kuat untuk membuat efek jerah ya, dan juga was-was pada seluruh. Kemudian penegak hukum juga, misalnya kepolisian atau KPK, dan juga satu lagi jaksa ya, itu menurut saya harus diperkuat, dan bahasa ininya tidak mudah diintervensi. Bahasa yang harus dilakukan.
apa sih penyebab kalian tuh koruptor atau suatu perusahaan tuh korupsi? Kan anggapannya sudah ada penggajian masing-masing, kenapa harus korupsi lagi, dan mengapa tidak transparansi secara jelas atau tanggapan secara jelas dari pihak koruptor tersebut, alasannya dan apa aja pertanyaan itu dari saya. Jadi Kalau dari saya sih yang akan saya suarakan di forum, semisal saya diberi kesempatan buat bersuara di forum Pertamina adalah saya ingin menanyakan gimana sih transparansi ya, sama kayak Dian, dimana sih transparansi dari kualitas BBM sehingga kita merasa tertipu atau bahkan sudah tertipu, yang dimana kualitas Pertamax itu lebih rendah dari yang kita harapkan. Nah, yang kedua adalah dimana letak dari keamanan keuangan dari pihak Pertamina sehingga bisa kecolongan dari pihak mereka sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin yang pertama disalahkan bukanlah pihak pemerintahnya atau pihak yang terkait, tetapi dari pihak Pertamina langsung. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Padahal mereka ini istilahnya BUMN yang besar. Semua sama-sama gagal. Dari warganya, dari pemerintahnya, dari pekerjanya yang didistribusikan, semuanya gagal. Kita gagal. Jangan salah-salahkan satu orang. Salah ini, salah itu, salah ini, salah itu. Gak selesai nanti. Yang penting tindakannya aja, ke depannya seperti apa. Kalau memang harus diberikan tempat khusus untuk di sini agar tidak ada pengurangan kayak bensin itu sampai habis, sampai ada. Ini kan sebenarnya bukan masalah kegagalan sistem. Ya memang sistem itu gagal karena memang yang mempunyai sistem itu nggak ngerti gitu loh. Jadi pemerintah juga punya andil, karena apa, mereka itu menugaskan orang yang tidak punya komitmen atau tidak punya pemikiran ke situ, nggak ada. Jadi ya ilmunya nggak ada, ditaruh di situ dengan cara apa? Itu memang itu sebenarnya yang terjadi. Karena di Indonesia ini memang sudah terlalu rusak. Ya, harapan kita itu ya memang kepada kalian ini aja. Jangan mudah terprovokasi mencari sesuatu yang gampang. Karena semua itu sudah diatur, rezeki sudah ada yang ngatur, tinggal kita menjalani. Nah, kalau bukan rezeki kita yang kita ambil ya seperti ini. Sebetulnya kalau melihat Indonesia ini, khususnya Balikpapan itu makmur masyarakat itu. Makmur meskipun bahan-bahan ya harus dari luar daerah kan. Tapi makmur sebetulnya masyarakat itu. Tinggal yang pemerintah sama kuncinya di pemerintah sebetulnya. Menempatkan seseorang yang tidak sesuai. Gimana ya jawab? Ini ya seperti saya bilang tadi, kayaknya sepertinya sudah jadi budaya di dalam masyarakat itu ya. Yang harus kita lakukan ya itu seadanya apa tadi yang saya bilang tadi, undang-undang diperkuat, kemudian penegakan hukum juga harus diperkuat. Ya, kasus korupsi pengoplosan BBM dari Pertalite jadi Pertamax ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan distribusi dan kontrol kualitas BBM yang buruk di lapangan. Tentu, praktik ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara mencampurkan bahan bakar bersubsidi ke dalam tangki Pertamax dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Tentunya, tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara hukum, tetapi juga merugikan negara secara terang-terangan dalam segi finansial. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk mensubsidi digunakan untuk menjual kembali bahan bakar bersubsidi tersebut dengan harga yang lebih tinggi, namun dengan kualitas yang jauh lebih rendah dari harga yang sepatutnya. Nah, rahasia dampak kasus korupsi Pertamina ini sangat merugikan masyarakat, mulai dari ketidakstabilan harga, kelangkaan BBM, hingga dapat menyebabkan kerusakan mesin kendaraan karena ternyata kualitas dari BBM tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya. Akibatnya, kepercayaan dari masyarakat semakin menurun terhadap Pertamina, dan juga pada skala lebih luas, lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara kehilangan citra integritasnya. Oleh karena itu, perlu penegakan hukum yang tegas serta peningkatan pengawasan dalam sistem distribusi BBM agar kejadian serupa tidak terulang kembali.